Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Hari ini kita akan belajar mengenai trigonometri pada sudut relasi. Ini erat kaitannya dengan trigonometri sudut-sudut istimewa yang sudah dipelajari pada video-video sebelumnya, yaitu berkaitan dengan 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sehingga kalian harus ingat betul nilai-nilai trigonometri untuk sudut-sudut tadi. Nah, di sini yang perlu dipahami bahwa yang pertama, sudut itu selalu diukur dari sumbu X positif. Ya, misalnya di sini saya gambarkan bidang koordinatnya. Nanti kalian bisa menggunakan penggaris ya. Seperti ini. Yang sebelah kanan, inilah sumbu X positif. Yang sebelah kiri berarti sumbu X negatif. Yang sebelah atas berarti sumbu Y positif. Dan yang sebelah bawah ini sumbu Y negatif. Ini poin pertama yang harus diingat ya. Sudut selalu diukur dari sumbu X positif. Kemudian yang kedua, jika sudut positif, dia arah putarnya berlawanan dengan arah putar jarum jam. Jarum jam yang kita tahu itu arah putarnya ke kanan ya. Nah, kalau di sini sudut positif berarti dia nanti arah putarnya ke kiri. Kemudian sudut negatif jika arah putarnya searah dengan arah putar jarum jam. Berarti sama-sama ke kanan. Nah, contohnya misalnya di sini mau menggambarkan sudut 25 derajat. 25 derajat ini kan dia positif ya. Nah, berarti dia diukur dari sumbu X positif karena positif berlawanan dengan arah jarum jam dan besarnya 25 derajat. Ya, selalu diukur dari sumbu X positif. Karena dia positif maka berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau jarum jam ke kanan, maka kalau di sini dia ke kiri. Misalnya seperti ini. Nah ya, ini kan arahnya ke kiri. Misalnya ini 25 derajat, misalnya. Kemudian, contoh lagi, misalnya kita mau menggambarkan sudut negatif 45 derajat. Negatif 45 derajat, berarti dia ini sudut negatif, sehingga dia searah dengan arah putar jarum jam, yaitu ke kanan, diukur dari sumbu X positif. Sehingga sumbu X positifnya kan di sini ya, ke kanan, berarti ke bawah. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah sudut negatif 45 derajat. Bisa dipahami ya, untuk sudut positif dan negatif. Ingat, patokannya selalu dari sumbu X positif. Selanjutnya kita akan menentukan tanda perbandingan trigonometri. Tanda di sini yang dimaksud adalah positif atau negatif. Ya, di semua kuadran. Kuadran itu nanti dibagi menjadi 4, kuadran 1 di antara 0 sampai 90 derajat yang daerah sini. Kuadran 2 itu antara 90 sampai 180 derajat. Kuadran 3 antara 180 sampai 270 derajat. Dan kuadran 4 antara 270 sampai 360 derajat. Nah, kuadran itu sendiri perlu diketahui bahwa kuadran ini merupakan letak suatu sudut pada bidang koordinat. Sekarang kita fokus untuk yang kuadran 1 dulu, berarti daerah yang berada di sini. Ya, jika diketahui titik P itu X, Y, dia membentuk sudut theta terhadap sumbu X positif, ini ya. Maka kita bisa menentukan tanda positif atau negatif untuk X dan Y. Caranya tinggal kalian tarik garis ke sumbu X dan ke sumbu Y. Seperti ini. Misalnya ini kita tarik garis ke sumbu X. Nah, maka dia jatuhnya di X positif. Sehingga di sini tandanya dia positif. Kemudian kita tarik garis ke sumbu Y. Jatuhnya juga di sumbu Y positif ya. Sehingga di sini tandanya positif. Dengan ini kita bisa menentukan tanda untuk sin sampai dengan kosekan. Kesinnya dulu. Sin kemarin itu kan Y per R. Y-nya di sini positif ya. Jadi positif dibagi R, jari-jarinya ini selalu positif. Positif dibagi positif pasti hasilnya adalah
positif. Kemudian cos itu X per R, X-nya positif, R-nya selalu positif. Positif bagi positif, jelas positif. Kemudian tangen itu Y per X, Y-nya positif, X-nya positif. Jadi positif dibagi positif sama dengan positif. Kotangen theta, kotangen itu X per Y, jadi positif bagi positif sama dengan positif. Kemudian sekan itu R per X, R-nya positif, X-nya positif. Positif bagi positif, positif. Kemudian kosekan itu R per Y, jadi positif dibagi positif sama dengan positif. Nah, dari sini kita sudah temukan tanda untuk sin sampai dengan kosekan, ternyata semuanya positif ya. Jadi untuk kuadran 1 semua trigonometri bernilai positif. Nah, ini nanti untuk memudahkan kita dalam mengingat, kita namakan all ya. All itu kan artinya semua. Semuanya positif. Kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu tanda perbandingan trigonometri untuk kuadran 2. Kuadran 2 berarti dia lokasinya ada di sini ya, antara 90 sampai 180 derajat. Caranya sama seperti tadi ya, jadi sebuah titik P, X, Y, dia berada di kuadran 2, membentuk sudut theta terhadap sumbu X positif. Jadi sudutnya tetap diukur dari sumbu X positif, sehingga sudutnya mulai dari sini sampai di sini. Kemudian caranya sama, yaitu kita tarik terhadap sumbu X, berarti nanti dia jatuhnya berada di sini ya. Nah, sumbu yang sebelah sini, ini kan sumbu X negatif, sehingga X-nya dia bernilai negatif. Kemudian kita tarik garis juga terhadap sumbu Y, sehingga dia jatuhnya berada di sumbu Y positif, sehingga Y di sini tandanya dia positif. Dari sini kita bisa menentukan tanda untuk masing-masing trigonometrinya. Yang pertama dulu yaitu sin. Sin itu adalah Y per R, Y-nya positif kalau R selalu positif ya. Jadi positif dibagi positif, berarti sama dengan positif. Kemudian cos itu X per R, X-nya negatif, R-nya positif. Jadi negatif dibagi positif, berarti adalah pasti negatif. Tangen adalah Y per X, yaitu positif bagi negatif. Kita tulis di sini positif bagi negatif, yaitu hasilnya adalah ya negatif. Kemudian kotangen adalah X per Y, jadi negatif bagi positif, berarti hasilnya adalah negatif. Kemudian sekan adalah R per X, R-nya selalu positif, X-nya negatif, jadi positif bagi negatif, hasilnya adalah negatif. Kalau kosekan adalah R per Y, R-nya selalu positif, Y-nya di sini positif. Jadi positif dibagi positif, hasilnya adalah positif. Nah, dari sini kita peroleh hasil bahwa untuk kuadran 2 yang bernilai positif adalah sin dan kosekan. Selain itu semuanya bernilai negatif. Perlu diingat bahwa sin dan kosekan ini memiliki hubungan ya, dia saling terbalik ya, saling berbanding terbalik. Jadi sin ini adalah sepernya kosekan, begitu juga kosekan adalah sepernya sin. Sehingga di sini kita tulis sin dan kosekan positif. Selain ini negatif semua. Sekarang kuadran 3. Kuadran 3 berarti dia letaknya berada di sini ya, di antara 180 dan 270 derajat. Kemudian sama seperti tadi, titiknya yaitu titik P, X, Y, dia membentuk sudut theta ini terhadap sumbu X positif. Selalu diukur dari sumbu X positif ya, jadi mulainya dari sini. Ini adalah tetanya. Nah, untuk menentukan tanda positif negatif, kita tarik garis seperti sebelumnya tadi, tarik garis ke sumbu X. Nah, ini ya, dari titik tersebut. Nah, ternyata dia jatuhnya ada di sumbu X negatif, sehingga di sini X-nya dia bernilai negatif. Kemudian kita tarik garis juga terhadap sumbu Y. Dia jatuhnya berada di bawah, berarti sumbu Y negatif, sehingga Y-nya di sini dia bernilai negatif juga. Nah, sekarang kita bisa menentukan tanda untuk sin. Sin adalah Y per R. R selalu positif. Di sini Y-nya negatif, jadi negatif
dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Kemudian cos adalah X per R, X-nya juga negatif, dibagi R-nya positif, hasilnya negatif. Tangen adalah Y per X, jadi negatif bagi negatif, hasilnya adalah positif. Berikutnya kotangen itu X dibagi Y, jadi negatif bagi negatif juga, hasilnya adalah positif. Sekan R per X, R itu selalu positif, X-nya di sini negatif, jadi positif bagi negatif, hasilnya negatif. Kosekan adalah R per Y, sama ya, positif dibagi negatif ya, hasilnya negatif. Nah, dari sini kita peroleh untuk kuadran 3 yang bernilai positif adalah tangen dan kotangen. Selain itu semuanya negatif. Kita tulis di sini tangen dan kotangen bernilai positif. Berikutnya kuadran 4, berarti daerahnya berada di sini, di antara 270 sampai 360 derajat. Sama titiknya misalnya adalah titik P, yaitu X, Y di sini ya. Untuk menentukan positif negatifnya, kita tarik garis ke sumbu X dan ke sumbu Y. Sumbu X ini berarti yang mendatar, sumbu Y ini yang tegak. Nah, tetanya sama, jadi dia ini. Nah, diukur dari sumbu X positif ya. Kita tarik ke sumbu X. Jatuhnya ternyata berada di X positif di sebelah kanan, sehingga di sini kita tulis positif. Kita tarik garis juga ke sumbu Y, ternyata jatuhnya dia di sumbu Y negatif, sehingga di sini Y-nya bertanda negatif. Lalu bisa kita temukan tanda untuk masing-masing trigonometrinya. Untuk sin adalah Y per R, Y-nya di sini negatif, R selalu positif, jadi negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Untuk cos X per R, X-nya positif, R-nya selalu positif, jadi positif dibagi positif, hasilnya adalah positif. Tangen adalah Y per X, jadi negatif dibagi positif, hasilnya pasti negatif. Kotangen adalah X per Y, jadi positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Sekan adalah R per X, positif bagi positif. Positif dibagi positif, hasilnya adalah positif. Dan kosekan adalah R per Y, R-nya adalah positif, Y-nya di sini negatif. Positif bagi negatif, hasilnya adalah negatif. Nah, dari sini kita amati ternyata yang positif ini adalah cos dan sekan. Kita tulis di sini yang positif adalah cos dan sekan. Cos dan sekan itu sendiri ini juga memiliki hubungan ya, jadi saling berbanding terbalik. Cos ini sepernya sekan, sekan juga sepernya cos. Nah, sekarang kita buat ringkasan tanda perbandingan trigonometri untuk kuadran 1, 2, 3, dan 4, biar nanti kita mudah dalam mengingat ke depannya. Ya, di sini kuadran satunya, ingat berada di sini antara 0 sampai 90, kita tulis di sini kuadran 1. Kuadran 2 berarti berada di sini, kita tuliskan kuadran 2. Kuadran 3 di sini ya, kuadran 3 dan kuadran 4-nya berada antara 270 sampai 360 derajat. Kemudian ingat tadi sudah kita temukan bahwa di kuadran 1 itu yang positif adalah semuanya ya, kita tuliskan dengan all. Jadi semuanya positif. All itu kan artinya semua ya. Nah, kuadran 2 tadi yang positif adalah sin. Sin positif. Selain sin semuanya bernilai negatif. Ingat, kalau sin positif otomatis kebalikannya itu juga positif. Kebalikan sin itu apa? Ya, kosekan. Ya, kebalikan sin adalah kosekan, sehingga kosekannya bernilai positif. Kuadran 3 tadi sudah kita peroleh, yang positif adalah tangen. Tangen positif. Karena tangen positif, otomatis kebalikannya tangen, yaitu kotangennya juga positif. Dan kuadran 4 tadi yang positif adalah cos. Kita tulis di sini. Otomatis kebalikan cos yaitu sekan juga positif.
Ya, cukup kalian ingat bentuk yang seperti ini bentuk kuadrannya, maka ini sudah mewakili secara keseluruhan. Jadi ini nanti memudahkan kita dalam mengingat. Nah, untuk memudahkan dalam mengingat, cukup yang diingat ini yang sebelah atasnya saja. Jadi all, sin, tan, cos. Ingat ya. Diingat kata-kata ini karena nanti ke depan akan sering muncul all, sin, tan, cos. Ingat-ingat, kuadran itu all, sin, tan, cos. All, sin, tan, cos. Semua positif, sin positif, tan positif, dan cos positif. Otomatis kebalikannya mengikuti. Makanya dulu saya mengingatkan kalian untuk menghafalkan urutan sin, cos, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan secara urut karena saling berkaitan. Sekarang kita coba kerjakan untuk contoh soal di sini ya. Yang pertama, kita diminta menentukan tanda, artinya positif atau negatif dari setiap perbandingan trigonometri dari A sampai G. Yang pertama dulu, kotangan 320. Kita tentukan 320, dia berada di kuadran berapa? 320, sudah pasti dia berada di kuadran 4. Kalau kalian masih bingung, awang-awangan, gambarkan saja kuadrannya ini ya, dioret-oretan. Misalkan saya gambarkan di sini. Ingat gambar kuadran, satu putaran penuh 360 derajat. Di sini mulai 0 derajatnya di sini. Di sini pasti 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Nah, yang di sebelah sini, ini kuadran 1. Ini kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dan yang perlu diingat adalah all, sin, tan, cos ya. All, sin, tan, dan cos. Apa sih all, sin, tan, cos tadi? All semua positif, sin positif, tan positif, cos positif. Ini di masing-masing kuadran. Otomatis kebalikannya sin yaitu kosekan. Ini juga positif. Balikannya tangen, kotangen. Balikannya cos adalah sekan. Jadi kalian cukup mengingat all, sin, tan, cos. Nah, tadi 320 berarti kan dia berada di sini ya. Lebih dari 270 kurang dari 360 berarti di kuadran 4. Di kuadran 4 yang positif adalah cos dan sekan sehingga kotangen pasti bernilai negatif. Kemudian yang B, sin 185. Kita cari 185. Berarti berada di sini ya. Di antara 180 sampai 270 di kuadran 3. Yang positif adalah tangen dan kotangen. Jadi sinnya bernilai negatif. Kemudian yang C, tangen 225. 225 berarti dia 180 lebih dan 270 kurang. Jadi berada di kuadran 3. Tangen bernilai positif ya. Sehingga di sini tandanya adalah positif. Yang D, cos negatif 50 derajat. Ingat, sudut negatif tadi searah dengan arah putar jarum jam. Dihitung dari sumbu X positif ya. Dari sini kita buat 50 derajat searah jarum jam. Berarti ke kanan ya. Jadi ke sini. Nah, sebesar 50 derajat. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah negatif 50 derajat. Jadi dia berada di kuadran berapa? Kuadran 4. Kuadran 4 yang positif adalah cos dan sekan. Sehingga di sini dia bernilai positif. Berikutnya kita gambarkan negatif 100 derajat. Sama searah jarum jam ke kanan sebesar 100 derajat. Nah, kalau dari sini ke sini, ini kan 90 derajat ya. Jadi kalau 100 derajat tinggal nambah 10 derajat di sini. Nah, hitungnya seperti ini. Ini adalah negatif 100 derajat. Sehingga dia berada di kuadran 3. Kuadran 3 yang positif adalah tangen dan kotangen. Sehingga sinnya dia bernilai negatif. Bisa dipahami ya. Yang F, sin 520 derajat. Kalau satu putaran itu 360. Nah, berarti kalau 520 derajat, dia kurang berapa derajat? Satu putaran lebih berapa derajat? Jadi 360 kurang berapa? Biar jadi 520. Kurang 160 ya, karena
360 ini ditambah 160 berapa? 520. Nah, 160 kalau 360-nya ini kan sudah pasti satu putaran. Ya, 360. Berarti nambah 160 derajat. 160 berarti berada di kuadran berapa? Kuadran 2 ya, karena dia lebih dari 90 tapi kurang dari 180. Nah, kalau di kuadran 2, dia yang positif adalah nilai sin-nya. Karena yang di sini ditanyakan sin, maka di sini bernilai positif. Bisa dipahami? Kemudian kita lanjut ke yang G, tangan 730. 730 berarti ini berapa putaran? Kalau satu putaran 360. Nambah satu putaran lagi baru 720. Untuk mencapai 730 berarti dia kurang berapa derajat? 10 derajat. Nah, 10 derajat ini berada di kuadran 1 ya, karena dia lebih dari 0 tapi kurang dari 90. Sedangkan di kuadran 1 all semuanya positif. Jadi tangan di sini bernilai positif. Nah, itu tadi cara menentukan tanda positif negatif dari satu trigonometri di berbagai kuadran. Sekarang kita lanjut yang nomor 2. Tulis di sini ya, nomor 2. Diketahui titik Q yaitu negatif 4, negatif 3. Membentuk sudut theta terhadap sumbu X positif. Yang ditanyakan adalah sin, sekan, dan tangen. Ingat ya, kalau bentuknya suatu titik, maka kita tulis dulu di sini, Q ini negatif 4, negatif 3. Negatif 4 ini sebagai X, negatif 3 sebagai Y. X dan Y sudah ketemu, berarti bisa kita temukan nilai R-nya. R ya ini akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, di sini X-nya adalah negatif 4. Negatif 4 kuadrat yaitu 16 ditambah Y kuadrat negatif 3 kuadrat yaitu 9. Nah, akar 16 tambah 9 yaitu 25. 25 diakar menjadi 5. Jadi R-nya adalah 5. Nah, baru kita bisa menentukan nilai dari sin theta. Sin yaitu Y per R. Y-nya di sini adalah negatif 3. R-nya adalah 5. Jadi sin-nya adalah negatif 3 per 5. Lalu yang kedua adalah sekan theta. Sekan adalah R per X. R-nya yaitu 5. X-nya yaitu ini negatif 4. Sehingga hasilnya adalah negatif 5 per 4. Yang terakhir, tangen theta yaitu Y per X. Y-nya negatif 3, X-nya negatif 4. Jadi negatif 3 dibagi negatif 4 sama dengan 3 per 4. Bisa diperhatikan di sini ya. Jadi sin-nya bernilai negatif, sekannya negatif, yang positif adalah tangen. Kalau negatif 4, negatif 3, dia jelas berada di kuadran berapa? X-nya negatif, Y-nya negatif. Ya berada di kuadran 3. Sehingga yang positif adalah tangen dan kotangennya. Lanjut untuk yang nomor 3. Yang ditanyakan adalah letak kuadran mana saja sehingga sin dibagi tangen bernilai positif. Tuliskan di sini ya, sin dibagi tangen bernilai positif. Dia ada dua kemungkinan biar menjadi positif, yaitu ketika positif dibagi positif dan ketika negatif dibagi negatif. Ya, positif bagi positif kan positif, negatif bagi negatif juga positif. Nah, sekarang kita cari yang sin dan tangannya sama-sama positif. Ini ada di kuadran berapa? Sin dan tangan positif. Sedangkan di sini tangan positif itu hanya di kuadran 3 dan 1. Tapi kalau di kuadran 3 dia sinnya bernilai negatif, sehingga positif dan positif ini akan terjadi jika di kuadran 1 ya, karena kuadran 1 ini semuanya bernilai positif. Nah, sekarang kita cari yang keduanya ini bernilai negatif. Sinnya negatif, tangannya juga negatif. Kalau di kuadran 1 tidak mungkin karena semuanya positif. Kalau di kuadran 2, sinnya positif sehingga tidak mungkin di kuadran 2. Kalau di kuadran 3, tangannya ini juga positif, jadi tidak mungkin di kuadran 3. Kita cek di kuadran 4.
kuadran 4 ternyata sinnya dia negatif, tangannya juga negatif, karena yang positif adalah cos dan secant. Sehingga di sini jelas sekali terjadi negatif-negatif ini ketika berada di kuadran 4. Sehingga sin dibagi tangan akan bernilai positif jika berada di kuadran 1 atau kuadran 4. Untuk latihan soal silakan bisa dikerjakan nomor 1 sampai 3. Soalnya sudah saya siapkan, bisa kalian perhatikan di layar kalian masing-masing. Ingat tadi bentuk kuadran dari kuadran 1, 2, 3, 4 dan all sin tan cos ya, itu perlu diingat-ingat untuk menyelesaikan soal ini. Jika belum paham bisa diputar lagi videonya, atau kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Saya Arya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.